Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu saya Husain Matla. Kita membahas materi belanja kesuksesan pada peradaban Islam. Kali ini saya mengajak Anda untuk membahas materi yang sebenarnya sudah sangat sering dibahas gitu ya. Cuma ke orang nggak pernah bosan membahasnya gitu ya. Materi yang sering dibahas tapi orang nggak bosan-bosan juga membahasnya. Itu materi apa? Nah, materi tentang poligami. Nah, itu ya, tentang poligami. Saya ingin menyampaikan tentang poligami yang berkah dan poligami yang bubrah. Nah, itu ya. Poligami yang berkah dan poligami yang bubrah. Nah, seperti apa yang berkah? Nah, yang berkah itu ya, kalau sebelumnya saya sempat sampaikan tentang aspek nafsiyah ya, di dalam aspek nafsiyah suatu kaum di dalam strategi menggali hikmah dari peradaban Islam. Gitu. Kita bisa melihat bahwa suatu kaum yang bagus ya secara nafsiyah itu adalah kaum-kaum para pendiri, kaum-kaum para perintis. Nah, itu kalau di dalam peradaban Islam yaitu biasanya kaum-kaum yang mengawali berdirinya suatu negara gitu. Nah, gitu. Nah, sementara kaum yang relatif lemah ya, yang kualitasnya berkurang adalah kaum ketika negara itu menuju pada kehancurannya gitu. Jadi yang awal itu generasi perintis ya. Nah, kemudian yang akhir itu generasi penikmat. Nah, ternyata kita temukan contoh-contoh yang menunjukkan poligami yang berkah itu banyak dicontohkan orang-orang dalam generasi perintis gitu. Itu contohnya Ali bin Abi Thalib ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, mempunyai sebenarnya sejarah sepanjang beliau hidup itu punya 8 istri ya. Cuma tentu sesuai syariat Islam tidak pernah lebih dari 4 ya dalam waktu secara berbarengan. Nah, ketika Sayyidah Fatimah masih hidup, nah beliau istrinya cuma 1 yaitu Fatimah. Ya. Nah, setelah Fatimah meninggal, beliau menikahi beberapa wanita. Kemudian kalau wanita itu misalkan meninggal baru beliau menikah lagi ya. Artinya 8 istri itu begitu ceritanya gitu ya. Nah, anak beliau ada 19 itu yang anak kandung ya. Kemudian masih ada beberapa anak tiri ya, gitu ya. Anak tiri itu maksudnya sebagian anak dari Sayyidina Abu Bakar gitu. Seperti Muhammad bin Abu Bakar atau Ibnu Ja'far ya, anak dari Ja'far bin Abi Thalib. Mengapa? Ya karena setelah Ja'far meninggal, istrinya dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, nah, kemudian wanita ini saya lupa ya namanya ya, kemudian menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, itu ya. Jadi beliau membawa 2 anak gawan gitu ya, anak gawan, yaitu anak dari Abu Bakar dan anak dari Ja'far bin Abi Thalib. Nah, masih ada beberapa anak tiri ya. Kalau nggak salah itu jumlah anak total Sayyidina Ali itu ada 25 ya, anak kandung dan anak tiri gitu ya. Anak istrinya itu profilnya macam-macam gitu ya. Ada yang kalau saya ini ada yang memang masih saudara itu, cucu Nabi ya. Jadi cucu Nabi setelah Sayyidah Fatimah meninggal, nah maka Ummu Kalsum ya, bukan Ummu Kalsum, saya agak lupa namanya itu. Anak dari Zainab ya, Zainab itu kakaknya Fatimah, jadi cucu Nabi yang sering digendong oleh Nabi itu, saya lupa itu cucu kesayangan Nabi. Atas pesan Fatimah maka
dinikahi oleh Sayyidina Ali ya. Nah kemudian tadi bekas istri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Nah, ada pula istri itu bekas istri musuhnya gitu. Seorang wanita dari Bani Sa'ad ya, seorang wanita dari Bani Sa'ad ya. Seorang wanita dari Bani Hanifah ya. Seorang wanita Bani Hanifah yang kemudian melahirkan putra Sayyidina Ali yang dikenal dengan nama Muhammad bin Hanafiyah gitu. Coba bayangkan ya, ada bekas saudara ada istri yang dari saudara sendiri, ada istri yang bekas istrinya sahabat, ada istri yang bekas istri musuh. Nah itu. Tapi semuanya rukun, semuanya harmonis gitu ya. Dengan anak-anaknya yang jumlahnya ya sekitar 25, semuanya harmonis gitu ya. Semuanya harmonis. Itu. Mengapa bisa tercipta suasana semacam ini gitu. Nah, dalam generasi perintis itu ya emang orangnya itu